Baik, selamat malam Mas Danang dan keluarga, adik-adik sekalian. Bagaimana kabarnya ini? Oh iya, sehat ya? Masih beraktivitas seperti biasa? Iya, jangan lupa ya tetap memenuhi protokol kesehatan. Pakai masker kalau kemana-mana ya. Mas Danang, malam ini kita berkumpul di sini, kita akan mengadakan pertemuan Advent yang kedua. Nah, untuk tema pertemuan Advent yang kedua ini nanti meneruskan tema pertemuan Advent yang pertama, yakni tinggal dalam Kristus akan menghasilkan buah. Maka sekarang marilah kita mengawali pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mas Danang dan keluarga sekalian, kita malam hari ini akan mengadakan pertemuan Advent yang kedua. Temanya adalah tinggal dalam Kristus akan menghasilkan buah. Mari kita awali pertemuan kita dengan berdoa bersama-sama. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur kehadirat-Mu karena di dalam Kristus Engkau telah menyatukan kami sebagai murid-murid-Nya bagaikan ranting-ranting anggur. Semoga melalui permenungan Minggu Advent kedua ini, kami sungguh semakin menyadari untuk mampu menjadi ranting-ranting anggur yang berbuah limpah, sebagaimana harapan arah dasar Keuskupan Agung Semarang. Semakin erat bersatu dengan Kristus dan berbuah dalam kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Mari kita sebelum melanjutkan, kita mengadakan upacara penyalaan lilin Advent yang kedua. Mari kita berdoa. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi bagi hidup kami. Bagikan nyala lilin yang semakin terang. Demikian kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera, bermartabat, demi terwujudnya tanda kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Mas Danang, Ibu Danang, dan juga anak-anak sekalian, tadi di awal saya sudah menyampaikan pertemuan Advent yang kedua ini apa tadi? Tinggal dalam Kristus akan menghasilkan buah. Ini adalah kalimat positif, berarti kalau dibalik, kalau kita tidak tinggal dalam Kristus berarti tidak menghasilkan buah. Contoh sederhana, orang-orang yang hidupnya menghasilkan buah kasih sayang itu karena dia biasa mendapat kasih sayang, sehingga akhirnya kasih sayang yang dia terima itu tumbuh dalam dirinya, berbuah bagi sesama. Demikian pula kita ini juga bisa berbuah kebaikan-kebaikan seperti yang Kristus lakukan, mencintai orang miskin, mengasihi sesama, mengampuni orang yang bersalah. Kita bisa melakukan itu kalau kita tinggal dalam Kristus. Itu yang menjadi tema pokok permenungan kita. Maka saya tidak ingin bicara sendiri, saya ingin juga mendengar sharing dari Mas Danang, Bu Danang, lalu Ocha dan Ima Bagas ya, para putra-putri sekalian. Silakan nanti sharing, menyampaikan sharingnya, boleh cerita, ataupun juga nanti kalau ada pertanyaan terkait tema hari ini, pertemuan Advent kedua ini, silahkan ditanyakan. Begitu Mas Danang dan juga keluarga sekalian, ya silahkan saya buka kesempatan ya. Ini seperti pertemuan resmi ya, jadi ada pertanyaan, ada tanya jawab. Silakan Mas Danang, mungkin bisa diawali supaya anak-anak nanti juga ikut bertanya atau sharing. Ya, baik, terima kasih Romo atas waktu yang diberikan untuk kami sekeluarga di sini. Baik, selama ini kan kami aktif di Prodiakon dan juga membantu mengirim komunitas untuk orang-orang yang
memang umat yang membutuhkan. Dan di sini kita temanya tadi kan tinggal dalam Kristus akan menghasilkan buah. Namun kadang ada sesuatu yang mengganjal dalam hati untuk ditanyakan pada Romo. Nah ini kan katanya dengan supaya lingkungan itu juga bisa menghasilkan buah itu untuk membangkitkan semangat para muda untuk bisa bergabung dalam kegiatan di lingkungan itu baiknya bagaimana nggih Romo? Ini kan karena selama ini yang aktif yang tua-tua, sementara yang mungkin muda belum banyak yang aktif gitu Romo. Terima kasih. Ya, terima kasih sharingnya Mas Danang. Tadi Bapak bercerita ya tentang tugasnya sebagai prodiakon, mengirim komuni untuk Bapak Ibu ataupun mereka para umat yang tidak bisa datang ke gereja. Dan sharingnya sangat bagus sekali Mas Danang. Kiranya ini bisa menjadi pengharapan bagi umat yang didatangi. Umat itu kalau disapa, apalagi mereka yang sudah sepuh begitu ya, kalau disapa, didatangi dan dikirim komuni itu pasti rasanya senang. Ini akan menguatkan hati dan iman mereka. Lalu terkait pertanyaan yang kedua mengenai OMK atau anak muda yang barangkali belum terlibat aktif di gereja, saya juga tidak bisa memukul rata sebabnya apa. Baik juga kalau di lingkungan itu diberikan wadah itu tidak hanya tempat loh, tetapi juga kegiatan dan aktivitas. Karena kalau anak muda itu tidak diberi aktivitas, tempat atau kegiatan begitu ya tidak bisa kumpul. Begitu maka lingkungan ataupun paroki ini bisa memberikan ruang bagi anak muda dengan memberikan tempat dan juga kegiatan-kegiatan yang ada. Misalnya yang sekarang sudah ada itu ya kegiatan banyak sekali, ada lektor, ada komsos dan semuanya banyak sekali. Lalu juga orang tua dan juga anak muda sendiri perlu sadar dan ingat bahwa dalam mencari ilmu atau dalam menjalani hidup ini mencari ilmu, kita tidak hanya boleh mementingkan kecerdasan otak saja atau bahasa kerennya itu cerdas intelektual. Kita tahu bahwa manusia itu bukan hanya terdiri dari pikiran, tetapi ada jiwa, ya, ada kehidupan bersama. Maka orang tua harus mendesak anak-anaknya supaya tidak hanya sibuk dengan aktivitas di kampus, tetapi juga melatih kecerdasan sosial. Ya, nanti kalau sudah bekerja kan akan bersosial, ketemu banyak orang. Ya, kalau orang hanya pinter rock juga tidak akan atau sulit nanti mencari pekerjaan. Lebih pinter komputer daripada orang ya. Kalau mau pinter-pinteran ya. Lalu juga harus ditegaskan pula bahwa hidup kita juga tidak hanya badan saja, tetapi juga kita memiliki jiwa dan roh. Sehingga orang tua perlu memberi motivasi agar anak-anak juga terlibat di gereja supaya memiliki kecerdasan religius atau kecerdasan spiritual. Hidupnya pinter namun juga benar. Tidak hanya pinter saja tapi juga lurus dan benar begitu. Kira-kira itu Mas Danang. Ya, terima kasih Romo. Saya butuh bantuan Mas Danang ini sebagai orang tua dan juga Bapak Ibu sekalian supaya mendidik anaknya itu utuh, tidak hanya pinter di pikiran tetapi cerdas secara sosial, secara spiritual dan cerdas yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Semoga ini menjadi penguat bagi saya maupun nanti orang tua yang lain betul juga sekali. ini Romo ya. Iya, betul sekali Mas. Monggo ya, silakan. Sharing dulu nggak apa-apa, nggak harus bertanya. Iya, terima kasih. Ini sebenarnya saya juga senang sekali anak-anak saya ini sudah mau terlibat. Ini yang paling besar ya Bu? Iya, yang paling besar. Sudah mau terlibat di lingkungan. Nomor 1 yang mana ini? Nomor 1 yang ini, nomor 1. 2. Ini nomor 2. Nomor 3. Oh, nomor 2 Bontot. ini. Oh iya, sudah hampir sama dengan bapaknya. Ini sudah hampir sama dengan ibunya. Oh iya, nggak bisa bedain. Oh iya. Ini Silakan. ya, ini saya senang sekali juga anak-anak kami ini juga sudah mau terlibat di gereja. Ya memang kita sebagai orang tua memang harus tidak sekedar menyuruh, tapi juga kita harus memberi contoh. Ya meskipun saya sendiri juga karena juga kerja, kadang-kadang juga agak kesulitan untuk membagi waktu, tapi mungkin dengan kita memberi contoh bahwa kita bisa membagi waktu antara Tuhan dan kita sebagai manusia. Jadi paling tidak masa anak-anak ini, jadi kita berusaha untuk menghargai mereka. Mereka inginnya sebagai apa, lektor, ada ini kita dukung mereka dengan memberikan waktu. Ya memang kadang-kadang
sekolah mungkin ada yang les, ada yang ini, tapi dengan kita menghargai anak-anak ini, misalnya kamu pengennya apa di sini ya kita dukung itu juga tidak hanya ini ya, tapi dengan memotivasi. Nah, saya juga nanti Romo mohon bimbingannya juga nanti kalau anak-anak saya ini di setiap kegiatannya di gereja ada permasalahan, nanti mungkin Romo bisa membantu. Ya, ini ada yang mau menceritakan masalahnya? Tapi Mbak, saya sangat setuju loh Bu yang tadi disampaikan Bu Danang, bahwa memang kita harus memberikan waktu untuk kegiatan apapun. Karena ada orang loh kalau jadi terlibat di gereja atau kamu jadi prodiakon, nggak ada waktu. Kalau kamu menjadi lektor loh, nggak ada waktu. Tapi ketika yuk nonton film ada waktu. Artinya bahwa waktu itu sebenarnya selalu ada. Tergantung kita itu niat atau tidak. Kalau kita memberikan hati untuk sebuah kegiatan ataupun menjadi apa begitu, kita selalu ada waktu. Contohnya saya misalnya mau mimpin misa, selalu ada waktu. Ya kan memang tugas saya itu. Gitu. Jadi bukan masalah tidak ada waktu, tetapi bagaimana kita bisa mengatur waktu dan juga bahkan yang namanya aktivitas itu kalau kita sudah senang dulu pasti selalu ada waktu. Bu Danang, ya mungkin anak-anaknya mau anak-anak ini kalau sharing, silakan si Ocha. Gini loh Mo, kadang-kadang kan anak muda itu terlalu terjerumus dengan pergaulannya. Kadang-kadang ada pepatah kita dekat dengan grup kita atau rekan-rekan kita, kadang bahasa yang kita gunakan itu semakin kasar. Oh, contohnya santuy apa ya? Itu kan bahasa gaul, bukan? Santuy. Nah, kalau misalnya sama teman-teman gitu Mo, kan biasanya kalau misalnya sama orang yang nggak dikenal itu manggilnya aku kamu. Tapi kadang kalau misalnya sama teman sendiri kadang malah beda aja, malah jadi cu gitu. Nah, gimana mau cara kita mengendalikan diri supaya kita juga sebagai anak muda bisa menghasilkan buah dengan lingkungan kita yang baik dan benar begitu Mo. Oh iya. Ya, usia itu membawa pergaulan dan karakter masing-masing ya. Pak Danang dan Bu Danang dulu kan juga pernah muda. Pasti juga tahu ya situasi ini ya. Dan bagi saya, hal itu tidak jadi masalah kalau kita sesuai dengan tempatnya. Kan itu tanda keakraban. Daripada memanggilnya resmi, Mbak Ocha, menjadi tidak terlalu dekat, ya kan? Ya, tadi saya mengatakan bahwa itu tergantung kita bijaksana dalam menempatkan diri. Kalau sedang dalam situasi santai ya gak masalah. Tetapi ketika dalam situasi resmi, misalnya ada Bapak Ibu, lalu ada orang-orang yang lain, ya sebisa mungkin dikendalikan. Kalau misalnya sedang bertugas ya tidak mungkin menggunakan kata itu tadi. Tapi kalau sebagai persahabatan supaya akrab ya saya kira tidak masalah. Yang penting tidak ada yang sakit hati. Oh, jangan sampai nanti dipanggil itu lalu kemudian sakit hati, jangan sampai ya begitu. Itu cari semangat ya sebagai orang muda. Kamu orang muda itu biasanya sedang mencari jati diri, maka yang namanya pergaulan itu sangat menentukan ke depannya. Jadi pilihlah pergaulan yang baik supaya nanti pohon yang sekarang kamu tanam dalam pergaulan ini buahnya nanti itu berbuah kebaikan. Begitu. Itu ya saya. Yang adik-adikmu mau tanya silakan. Ima atau dik kecil siapa dik? Dimas. Bagas ding. Bagas. Pingsut dulu, enggak. Oke, jadi Romo seperti yang diharapkan Bapak sama Ibu kan agar kami bisa tinggal dalam Kristus dan menghasilkan buah. Tapi dalam proses kehidupan kami tentu tidak tinggal hidup sendiri, pasti bergaul dengan teman-teman di sekitar kami. Tetapi dalam prosesnya pasti menghasilkan buah itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kadang ada saja teman-teman jika kita berbuat baik, contohnya dalam hal kecil nyontek ya, kita nggak mau nyontek sama teman kita, tapi nanti pas dia bilang lah sok polos lu, sok suci. Nah di sini bagaimana sebagai kita orang muda supaya tidak terjerumus dengan kata-kata teman-teman kita yang negatif, supaya kita menyikapi mereka tuh gimana sih supaya kita tetap bisa menghasilkan buah dan tinggal dalam Kristus, begitu Romo. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Barangkali kita masih agak bingung apa yang dimaksud dengan menghasilkan buah begitu ya. Menghasilkan buah itu berarti ya keberadaan kita itu membuat sekitar
merasa terberkati. Jadi contoh ketika kita datang banyak orang jadi senang, gembira, lalu menjadi semangat, itu contoh saja kita menghasilkan buah meski tidak kelihatan. Menghasilkan buah yang lain misalnya kita suka membantu, kalau kita punya barang 2 kita kasih semua. Tidak ding, barang 2 kita kasih 1. Terus kalau ada teman kita yang membutuhkan dan dia sangat kesulitan kita datang menolong. Ada yang sedang sedih kita hibur. Lalu dalam pergaulan bersama kita tidak neko-neko, tidak menimbulkan masalah, tidak membuat orang lain marah. Itu namanya menghasilkan buah. Ya seperti itu bisa terjadi kalau kita tinggal dalam Kristus. Karena kita akan mengenal ajaran-ajaran Kristus. Tadi Imam menyebutkan tantangannya di sekolah tentang apa tadi? Nyontek ya. Saya kira orang yang nyontek itu adalah orang yang sudah bagi saya ya, ini orang yang sudah kehilangan kepercayaan dirinya. Menurut saya lebih baik nilainya B atau A, tetapi itu nilai saya sendiri, daripada nilainya C tapi saya nyontek. Kebalik ya? Kebalik. Oh ya. Mending saya nilainya B tetapi hasil usaha saya sendiri, daripada saya nilainya A tetapi hasil contek. Nah, berarti kan bukan diriku, orang lain jadi kesulitan menilai kita. Dia tuh sebetulnya bagaimana toh? Nah, maka ini juga nanti akan sampai kepada pembohongan. Berarti kita menipu diri kita sendiri dan menipu orang lain. Maka kalau kita yakin dengan dirimu sendiri, maka kalau pengen mendapat nilai baik harus belajar. Nah, orang nyontek itu kan karena malas, tapi pengen dapat yang baik. Nah, kesalahannya di situ ya. Maka kamu harus terus mempertahankan diri, terus memberi contoh dengan cara tetap jujur meskipun yang lain nyontek. Begitu ya, semangat ya. Terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Dek, kamu mau tanya atau tidak? Tidak. Oh, mau tanya. Oh ya, silakan. Oh, ya. Jadi saya kan masih berusia remaja. Remaja Katolik kan biasanya terlibat aktif dalam misdinar. Menurut Romo, buah-buah yang dihasilkan ketika mengikuti misdinar itu apa aja? Banyak sekali. Banyak sekali. Umat merasa terbantu ketika misa. Rohnya juga merasa terbantu. Coba kalau nggak ada kalian, nanti kalau pas persembahan itu aku harus jalan sendiri ke sana. Nah, ya toh. Lalu ketika menyalaan lilin, aku harus ngambil sendiri apinya, lilinnya. Nah, dengan adanya misdinar, maka tugas-tugas pelayanan Ekaristi menjadi lebih lancar. Itulah buah-buahnya. Jangan merasa minder, itu buah luar biasa loh. Gitu? Umat yang lain tidak bisa seperti kamu, hanya bisa melihat, kamu bisa aktif di altar. Ya, maka buah-buah seorang misdinar adalah lancarnya perayaan Ekaristi di mana Tuhan hadir. Ini adalah buahnya. Ya, begitu ya. Terima kasih Romo. Ternyata ini waktunya sudah lama sekali ya. Wah, sudah 1 hari. Iya. Nah, maka mari kita mengakhiri seluruh permenungan kita ini dengan baca bacaan kitab suci. Saya tolong salah satu putra Mas Danang. Oh, email silakan. Bacaan dari Injil Yohanes. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Terima kasih Pak Danang dan keluarga. Injil hari ini kembali menegaskan dan mengingatkan kita untuk terus tinggal dalam Kristus dan berbuah. Semakin sungguh-sungguh kita tinggal dalam Kristus, buah kita akan luar biasa. Contohnya Santo Santa, Ibu Teresa. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh tinggal dalam Kristus sehingga hidup dan dirinya sungguh-sungguh memancarkan Kristus sendiri. Datang ke jalan, menolong mereka yang tidak punya makan, bahkan sampai ketika mencari roti, sampai dimarahi tukang roti, pernah diludahi, tetapi tidak marah, yang penting mendapatkan roti untuk orang-orang gelandangan yang membutuhkan.
Bunda Teresa bisa seperti itu karena tinggal dalam Kristus. Ada juga Paus Yohanes Paulus II ketika ditembak, namun justru malah mengampuni yang menembak, padahal dia orang tinggi, orang besar. Bisa saja dia mengatakan tolong dia dihukum seberat-beratnya, bisa, tetapi dia tidak mau. Mengapa? Karena mereka tinggal dalam Kristus sehingga bisa menghasilkan sikap-sikap Kristus sendiri. Maka mari mohon kita setiap semakin mendalam dalam tinggal di dalam Kristus sehingga buah-buah kita pun semakin lebat. Kristus pasti merasa bahagia. Mari kita akhiri pertemuan Advent yang kedua ini dengan berdoa penutup bersama. Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami semakin memahami visi arah dasar 2021 sampai 2025 bahwa Kristus adalah pusat dari segalanya. Tolonglah kami untuk terus melekat erat dengan Kristus. Keeratan hidup kami dengan Kristus semoga membuat kami senantiasa berbuah kasih. Doa ini kami panjatkan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu sekarang dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mengakhiri pertemuan kita bersama-sama mohon berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu. Semoga keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.